hari ini CEO akan datang. Terus aku mau kerja. Tuan Julian datang ke kantor. Lupakan dulu kerjaan hari ini. Memangnya kenapa? Dia membawa pacarnya. Cinta pertamanya. Julian? Iya, Tuan Julian? Iya, Tuan Julian. Orang nomor 1 di Julian Group. Tidak, aku ada kerjaan. Kenapa Pak kabur? Kenapa? Wajah itu terasa begitu familiar. Wah, Pak Julian menjemput sendiri cinta pertamanya. Romantis banget. Katanya mereka sedang menentukan tanggal pernikahan. Berarti Pak Julian benar-benar menencintaannya. Mapas gue. Masuk. Tuan Julian, apakah Anda memanggil saya? Nona Karin, kamu mengajakku tidur. Kamu harus bertanggung jawab. Tuan Julian, waktu itu aku salah mengirim pesan. Kita sudah dewasa. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi katamu. Apa kamu lupa? Perlu aku ingatkan lagi? Wah, ganteng juga ya. Kamu ingat sekarang? Bagaimana caramu menebusnya? Kamu orang kaya. Aku bisa kasih apa? Jadi istriku. Apa? Jangan bercanda begitu. Jangan khawatir. Sandra tidak akan tahu. Ibumu sedang dirawat di rumah sakit kan? Kita menikah besok. Aku akan memindahkan ibu ruang terbaik dan membayar seluruh biaya perawatannya. Serius? Keluargaku memaksaku menikah. Tuan Julian, abotmu. Aku tidak bisa merusak hubungannya dengan Sandra. Aku sudah punya pacar. Punya pacar katamu? Nona Karin, ibu Anda akan segera menjalani operasi. Ibu. Karin! Siapa dia? Selidasi Karin sekarang. Aku ingin tahu semuanya tentang dia. Jangan menangis, nak. Ibu tidak apa-apa. Ibu istirahat saja ya. Ibu istirahat. Nona Karin, kondisi jantung ibu Anda semakin melemar. Beliau harus segera menjalani operasi. Kalau tidak, jantungnya bisa berhenti kapan saja. Berapa biaya operasinya, Dok? Sekitar 300 juta rupiah. Tolong urus administrasinya secepat mungkin. 300 juta? Jess, Jibuku akan operasi sekarang. Bisa kan kamu meminjamkan aku uang? Di rekirku cuma ada 30 juta. Aku transfer sekarang ya. Kata dokter biayanya 300 juta. Sebanyak itu? Iya. Jangan panik. Aku akan tanya orang tuaku, mereka bisa bantu berapa. Ibumu sedang dirawat di rumah sakit kan? Kita menikah besok. Aku akan memindahkan ibu ruang terbaik dan membayar seluruh biaya perawatannya. Serius? Julia. Halo, dengan siapa? Pak Julian sedang rapat penting. Maaf, boleh tahu ini siapa? Terima kasih, Jess. Ibu! Sintar! Tolong! Siapapun yang ada di sana, tolong ibu saya! Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Jantung ibunya semakin melemar. Operasinya harus dilakukan paling lambat besok. Uangnya sudah tersedia. Dokter, bisa nggak aku mencicil biaya 300 juta itu? Karin, aku ingin membantu. Tapi rumah sakit punya aturan sendiri. Maaf. Lantainya dingin. Tuan Julian? Tuan Julian, kenapa Anda ada di sini? Kamu yang memanggilku. Aku udah memutuskan menyelamatkan ibuku. Aku akan menikah denganmu. Ibu sudah ditangani dok pribadiku. Dia terbaik sudah mengambil. Terima kasih Tuan. Aku akan bekerja keras dan membalas semua kebaikanmu. Kamu mau menjadi istriku. Bagaimana dengan pacarmu? Aku tidak mau berbagi. Putuskan dia malam ini. Baik Tuan. Bawa KPT-mu besok. Kita akan mengurus pendaftaran pernikahan. Semalam belum makan? Aku sudah makan kok. Sudahlah, ayo makan denganku. Apakah aku baru saja mendapatkan om-om kaya? Jadi begini rasanya punya orang kaya yang mendukungku? Apa sebenarnya yang dia inginkan dariku? Dan apakah dia sudah lupa saat di sekolah dulu? Apakah kita tidak pergi ke restoran? Kita makan di rumah. Kamu menginap di sini. Menginap di sini? Besok pagi kita akan mengurus pernikahan. Supaya cepat selesai. Keluar sekarang. Tuan Julian, apa kita harus tinggal bersama juga? Kenapa? Habis ngajak tidur mau kabur. Lalu aku takut utangnya ke siapa? Keluar, ayo makan malam. Oke.
Kenapa? Tidak selera? Tidak, Tuan. Aku tidak pilih-pilih makanan. Rasanya seperti makan malam di penjara. Kalau sudah selesai, silakan ke atas dan mandi. Aku sudah kenyang. Aku belum siap. Siap buat apa? Bukannya kita mau... Tidur sana. Karin, terima kasih sudah datang. Silakan tanda tangan di sini. Dengan ini saya nyatakan kalian resmi menjadi suami dan istri. Dan sekarang pengantin pria boleh mencium pengantinnya. Cium? Tidak ada di perjanjian. Pria yang selama ini begitu aku inginkan, ternyata pemilik Julian Tapur. Dan sekarang dia adalah suamiku, bosku sendiri. Tuan Julian, aku mau menjengak ibuku. Malam ini pindah ke rumahku. Malam ini? Biarkan sopir menjemputmu. Kadang gue gak ngerti sama lo. Lo udah cinta sama dia selama 10 tahun. Lo lakuin segala cara buat dapetin dia. Tapi gimana kalau dia tetap gak cinta sama lo? Bukannya itu investasi yang buruk? Oke. Gue diam. Jadi, lo udah kasih tahu Sandra kalau nikah? Nggak perlu. Sandra jauh-jauh balik dari Brazil buat lo. Kalau ibu lo tahu lo nikah diam-diam, ini bakal kacau banget. Buat Karin, gue nggak peduli. Itu 300 juta, Rin. Temen mana yang bisa ngasih uang sebanyak itu? Lu nggak sedang melakukan hal macam-macam kan? Lu ngomong apa sih? Perhatian semuanya. Sambut Nuna Sandra dari Divisi Investasi. Halo semuanya, senang bisa bergabung di Julian Group. Mohon kerjasamanya. Bos besar benar bermasa kecil, sekarang jadi pasangan berpengaruh di kantor. Jujur aja, nggak adil. Jadi, dia benar-benar wanita yang dicintai Tuan Julian, bukan? Sebenarnya apa yang terjadi antara Karin dan Julian? Emang ada apa? Dia cuma kerja buat Julian, itu aja. Aku cuma menyebut satu nama dan kamu langsung tahu persis siapa Karin. Kamu menyembunyikan sesuatu? Aku nggak berani menyembunyikan apa sapun. Sebenarnya mereka... Gak usah, aku ngerti sekarang. Kamu pikir bisa menggoda Julian di belakangku? Kamu Karin kan? Kamu yang mengurus proyek Arasma? Iya. Kenapa proyek ditolak Dewan? Proyeknya ditolak? Masa sih? Aku sudah cek semuanya. Entah kenapa ada yang mempercayakan proyek sebesar ini kepadamu. Tidak mungkin. Semua proposal sudah aku periksa. Tapi lihat hasilnya. Kamu nggak becus. Mulai hari ini proyek ini dialihkan. Aku ngurus Armia dari awal sampai tuntas termasuk proposalnya. Kalau aku dari sekarang untuk proyek ini bisa mandek. Aku cuma peduli hasil. Hari ini kamu sudah gagal. Jadi terima saja konsekuensinya. Kasih aku waktu. Aku pasti bisa membuat Dewan menyetujuinya. Baik, 3 hari. Kalau dalam 3 hari belum disetujui, kemasi barangmu dan pergi. Dia baru datang, tapi sudah memanfaatkan kamu. Jadi Karin, dia jelas-jelas mengincap kamu. Apa ini karena Julian? Aku harus gimana? Ya tunggu apa lagi? Naik ke atas dan laporkan ke Pak Julian. Kalau Julian setuju, Dewan pasti setuju. Yang benar saja. Kalian pikir karyawan biasa seperti kita bisa bertemu langsung Tuan Julian kapanpun kita mau? Tuan Julian, apakah proyek akan dilanjutkan? Tidak. Dia cuma pengganti. Apa dia pikir bisa mengurus proyek besar itu? Aku cuma pengganti? Pengganti? Jadi, aku dinikahi karena aku pemeran pengganti Sandra? Aku bilang dia pengganti. Laksakan saja yang aku perintahkan. Pecat dia sekarang. Kamu bilang apa tadi? Tuan Julian, proyek Nyonya Karin ditokal Dewan.
Proyek itu sangat penting baginya. Bawa berkat proyeknya ke sini. Tuan Julian, aku tidak mau jadi pengganti. Mungkin kita harus... Proyekku! Tuan Julian? Kamu sudah pulang? Panggilku Julian. Ya Tuhan, aku nggak bisa. Apakah ada masalah dengan proyek Arasma? Apakah kamu sudah mengecek bagian keuangan Arasma? Ya, aku sudah mengeceknya secara detail. Angkanya asli dan tidak ada rekaisia. Angka asli bukan berarti bersih. Lihat ini, semuanya tidak tepat. Wah, dia sungguh luar biasa. Pantas saja dia menjadi CEO Julian Group. Dalam sebuah proyek, jangan hanya melihat bagian luarnya saja. Aku mengerti. Terima kasih. Julian, kenapa kamu menyetujui proyek Arshima? Evaluasinya bagus. Sebagai direktur investasi, seharusnya kamu senang proyeknya lolos. Karin kurang pengalaman untuk mengurus proyek sebesar ini. Banyak risikonya. Sandra menilai karyawan bukan hakmu. Baik, semoga Karin saya duga sanamu. Tuan Jack, Anda punya waktu sebentar? Kita ke ruang privat, bicara di sana. Tuan Jack, ini proposal Revinnya. Ini tawaran terbaik dari kami. Penawaran terbaikmu? Makanya kamu yang diutus ke sini? Minum dulu, setelah itu aku pertimbangkan untuk tanda tangan. Maaf Tuan Jack, aku tidak bisa minum. Kalau begitu aku pergi. Tuan Jack, tunggu! Kamu memohon agar aku tetap di sini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Karin! Karin, jangan takut. Aku di sini. Kamu berdoa. Semoga dia baik-baik saja. Julian menaniku terus. Kenapa dia begitu baik padaku? Padahal dia sudah punya orang lain. Masih sakit? Enggak. Polisi sudah mengurus Jack, dan masalah proyek Arsmasma juga sudah kutangani. Tuan Julian, proyeknya gagal karena aku. Karin, sudah berapa lama kamu kerja di Julian Group? Jangan nggak pernah menemui klien sendirian. Jangan pernah. Dia ternyata mengkhawatirkanku. Tak akan iulan lagi, Tuan Julian. Masih panggil aku Tuan di sini? Sayang? Beb? Enggak, itu berlebihan. Cintaku? Konyol banget. Terus aku harus panggil dia apa? Ganteng? Malunya? Karin, aku ini apa buat kamu? Julian. Karin, sekali ini saja. Gimana rasanya kalau aku yang kamu cintai? Sadar Karin, Julian mencintai Sandra. Dia nggak mencintai kamu. Nggak usah berharap. Gimana kehidupan pernikahan lu? Akhirnya lu dapet cewek impian lu itu. Jangan dirusak, bro. Lo kayak sini ada perlu atau cuma mau ngobrol? Gue dengar lo tutup kasus pelecehan itu. Skandal ketua proyek Arasya. Itu bukan lo banget. Bisa aja lo pakai kasus itu buat keuntungan perusahaan. Kalau sampai ketahuan, Karin bisa hancur kena imbasnya. Reputasinya penting. Gue salut sih. Tapi kenapa nggak bilang? Diam-diam begini dia nggak akan tahu kalau semua ini lo lakuin demi Karin. Dia nggak perlu tahu. Terus kapan dia bisa suka sama lo? Nunggu kiamat dulu? Lo nggak ngerti dia. Kalau gue terlalu maju, dia akan menjauh. Astaga, lo parah banget sih. Semoga perjuangan 10 tahun lo nggak sia-sia. Julian? Masuk.
Aku nggak bisa. Aku harus pergi menjenguk ibuku di rumah sakit. Biar aku yang ansar. Beneran nggak usah. Atau kamu mau semua orang di sini tahu tentang kita? Tante Brand? Akhir pekan ini jalan sama Julian ya. Kalian berdua harus menghabiskan waktu bersama. Baik, Tante. Saya ada waktu besok. Sampai jumpa akhir pekan. Karin, kamu akan sadar kalau kamu tidak pantas untuk Julian. Kamu mau berkencah? Sama siapa? Sudah jelas. Sama Sandra. Kamu ngomong apa sih? Itu buat ibumu. Aku akan ikut menjenguk dia. Gak perlu repot-repot. Ibuku sudah mendingan kok. Aku gak mau merepotkanmu. Karin, aku suamiku. Tapi ini kan bukan pernikahan Guha. Kamu gak perlu melakukan semua ini. Kalau begitu, aku bosmu. Masa aku nggak boleh menjenguk keluarga stafku? Jangan menolak. Karin, ibu bilang jangan sering datang kalau lagi sibuk. Oh, kamu pacar Karin? Tidak. Kami cuma teman. Tante gimana kabarnya? Sudah lebih baik. Oh ya Karin, dokter tadi menyuruhmu ke ruangnya. Apakah operasinya sudah dijadwalkan? Ya, Pakku mengatur dokter spesialis terkenal buatku. Pacarnya? Ya, dia sangat hebat dan juga perhatian. Tante mau bilang terima kasih padanya. Karin, aku yang mengatur dokter buat ibumu. Tapi kamu malah memuji pacarmu itu. Ibu gak bakalan terima Kak kalau tahu pernikahan ini pernikahan sementara. Aku takut dia marah. Jadi aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi kalau pernikahan ini berakhir, apakah kamu akan balik ke pacarmu itu? Aku belum berpikir sampai sana. Belum berpikir sampai ke sana. Aku benar gak ngerti kenapa kamu marah banget. Ini cuma pernikahan sementara. Dengar baik-baik Karin, aku tidak suka dikhianati. Pernikahan apapun itu istriku Cana miliki. Sudah larut malam, kenapa dia belum pulang? Julian, kamu apa-apa? Aku ambilin air. Karin, kenapa kamu setuju nikah sama aku?